Shalom Bapak Ibu. Shalom yang ada di onsite sama di online. Saya cuma mau kasih tahu aja bahwa di Grace Community ini sebenarnya sudah dari dulu kita sepakat bahwa, dan ini baru kita mulai akan lakukan. Di sini akan terjadi banyak pembelajaran dan hari ini contohnya kita akan ada sedikit talk show, jadi Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan kami, bisa ngobrol-ngobrol. Hari ini judulnya adalah pertempuran di dalam kita. Pertempuran di dalam kita itu berarti kita di dalam sini tuh bersengketa dengan diri kita sendiri, dan kita banyak mempertanyakan kepada diri sendiri. Dan kemudian kalau kita mengerti apa yang kita lakukan di dalam pergumulan di dalam sini, pertempuran di dalam sini, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Nanti di waktu-waktu yang akan datang kita juga akan pastinya akan memberikan eksposisi. Kita nanti akan setujui dari buku mana Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Kalau mau belajar dari buku yang mana, kita bisa bedah per minggu itu, nanti bisa per pasal gitu ya. Bisa kasih masukan, mungkin yang di online bisa kasih di chat, kasih tahu buku mana yang mau dibahas gitu ya. Jangan imamat kali ya, dijelimet Pak. Saya suka banget sih sebenarnya imamat, cuman imamat itu banyak pengorbanan, ada korban sajian, ada korban bakaran, ada korban pengampunan dosa, dan lain-lain. Ada 6 sebenarnya korbannya, yang 5 adalah majority-nya, dan itu adalah metafor atau bayangan dengan apa yang Yesus akan lakukan dalam hidup kita. Itu juga menarik sebenarnya. Kita juga bisa, saya cuma kasih ide aja nih ya, kita bisa juga bahas buku misalnya Yohanes ya, kita bisa belajar tentang apa yang Yesus ajarkan. Kita bisa belajar tentang Roma. Buku Roma itu adalah buku yang ditulis sama Paulus sendiri kepada jemaat di Roma. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang kasih karunia, itu biasanya buku Roma sama Galatia tuh agak-agak vulgar tentang kasih karunia, dan dia menggambarkan dengan sangat gamblang. Nah, ini masukan aja. Kalau Korintus berbicara tentang jemaat yang bebal, Tesalonika berbicara tentang jemaat yang sudah sudah mulai berdewasa gitu ya, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu ngelihat kitab Injil, itu ada synoptic gospel, artinya Matius, Markus, Lukas itu serupa Injilnya. Yohanes yang agak berbeda, dia yang tidak merupakan Injil yang serupa dengan Matius, Markus, dan Lukas. Ini gambaran aja, nanti yang online juga silakan kasih masukan, nanti kita akan siapkan, kita bisa berikan pelajaran, kita bisa bertanya juga nanti setelah itu ya. Oke, hari ini saya hanya kasih waktu 20 menit untuk pembahasan ini. Setelah itu kita bisa tanya jawab. Yang online juga siapkan pertanyaannya kalau mau bertanya jawab. Yang pertama, pergumulan di dalam kita udah pasti antara roh sama daging. Itu udah pasti begitu. Ya, firman Tuhan diambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 17 mengatakan begini. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, gitu ya. Nah, ini kalau dibaca agak lumayan ngejelimet, ini maksudnya roh sama daging apa gitu ya. Firman Tuhan kalau kita mau baca dengan lebih dalam lagi di Roma pasalnya yang ke-7 ayat 19 mengatakan begini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kenapa bisa begitu? Karena kita memang punya natur dosa. Kita dilahirkan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dalam natur dosa. Itu sebabnya daya tarik untuk berdosa itu lebih tinggi, dan kita istilahnya nggak usah ngapa-ngapain, udah natur dosanya sudah menarik kita. Untuk hidup di dalam roh dan kebenaran itu memerlukan sebuah dedikasi, komitmen, dan penyerahan diri total kepada Tuhan. Dan itu betul-betul adalah sebuah pergumulan yang kita lakukan setiap hari loh. Ya, kalau ada waktu nanti saya minta 3 orang untuk datang ke depan. Saya cuma mau kasih peragaan singkat aja supaya Bapak Ibu mengerti tentang apa sih itu bedanya tentang tubuh, jiwa, sama roh gitu ya. Karena waktu kita lahir baru, yang lahir baru tuh rohnya. Bukan tubuhnya, bukan jiwanya. Waktu saya lahir baru tahun 98, tanggal 14 Agustus, rambut saya udah rontok, saya lihat ke kaca besoknya habis lahir baru tetap aja sama. Tubuhnya nggak berubah, tubuhnya tetap sama, tubuhnya tetap tubuh yang fana. Jiwanya in progress selama-lamanya. Jiwa itu terdiri dari kehendak, terdiri dari perasaan, terdiri dari emosi, terdiri dari pikiran, itu jiwa. Dan jiwa itu ada di apit antara tubuh sama roh. Makanya dia akan ditarik sama keinginan tubuh, dia akan ditarik sama juga pergumulan di dalam kita, yaitu kita sudah diberikan kebenaran di dalam roh. Dia adanya di tengah jiwanya.
Makanya ketika jiwa itu terjadi sebuah dilema di dalam jiwa, makanya ada orang punya istilah sakit jiwa. Karena dia kebingungan. Makanya 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 bilang begini. Lot itu orang yang benar, tetapi tiap hari dia melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya yang benar tersiksa. Kita ini jiwa kita benar, ya. Tetapi ketika setiap hari kita nggak jaga pintu gerbang hati yang masuk ke dalam kita, akhirnya kebenaran yang sudah ada di dalam roh dengan kesalahan dunia atau apapun kesesatan dunia, akhirnya dua-dua ini berhimpit di dalam jiwa kita tersiksa akhirnya. Aduh, ini mana yang benar ya? Aduh, ini mana yang benar ya? Aduh, aku pengen banget melakukan yang benar, tapi kok salah terus ya? Karena kita nggak jaga pintu gerbang hati. Kita biarin yang masuk itu sampah dan lain sebagainya. Saya nggak percaya orang yang terlibat dalam pornografi dia akan setia sama pasangannya. Saya tidak akan pernah percaya. Karena satu hari tinggal tunggu kesempatan dia pasti jatuh dalam dosa. Maksudnya dia udah berdosa, maksudnya dia jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Udah pasti begitu, udah nggak mungkin enggak. Ya, jadi kita nggak bisa meminimaliskan dosa. Jadi kita pikir, ini biasalah. Karena iblis akan lakukan itu. Dia minimaliskan dosa, kemudian dia akan maksimalkan tuduhan. Itu selalu begitu. Jadi pergumulan di dalam kita antara roh sama daging setiap hari. Antara yang namanya manusia lama sama manusia baru. Ketika saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat, tetap aja di dalam jiwa saya terjadi pergumulan karena kebiasaan yang lama nggak langsung hilang. Masih terjadi pergumulan di dalam sini. Kalau tadinya kita dulunya suka melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan kita, ketika terima Yesus, betul kita bertobat, tetapi tarikan kepada hal-hal yang lama itu tetap ada dalam hidup kita. Saya punya teman kemarin saya ketemu di daerah Pekanbaru, dan dia bilang sama saya baru terima Yesus Pak sebagai juru selamat. Waktu saya terima Yesus, tarikan-tarikan kepada dunia gelap saya tetap masih ada. Di situ saya harus ambil keputusan. Saya ada di dunia gelap, saya ada di dunia perjudian, saya ada di dalam dunia malam dan lain sebagainya. Saya terima Yesus baru Desember kemarin. Bukannya berarti abis itu saya langsung, nggak ada tantangan kehidupan. Oh enggak, manusia lama saya masih narik-narik saya. Tapi disitulah kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup saya. Ya, coba boleh minta 3 orang, ada Andri, coba Andri sini. Sama 2 lagi boleh. Maju ke depan. Saya kasih tunjuk ya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Oke. Ini singkat aja. Boleh berdiri di depan sini aja. Coba Andri kanal pria sendiri di tengah. Di tengah. Oke. Oke, perkenalkan diri dulu. Shalom, saya Adeline. Andri. Shalom, saya Silvi. Silvi, Andri, sama Adel ya. Oke, sekarang ini gambaran daripada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Silvi adalah tubuh karena bagian luar ini yang terlihat nih sama manusia. Tubuh, Andri jiwa, nggak kelihatan jiwanya. Ya, dan ini Adel adalah rohnya. Kalau lihat dia agak-agak ngambang sih karena dari roh, dibentuknya roh. Dia bukan manusia, ini roh ya. Oke, ini satu pribadi ya. Waktu pribadi ini terima Yesus, yang dilahirkan baru itu bukan jiwanya, bukan tubuhnya. Ini lahir baru. Waktu saya lahir baru tahun 98, kan roh saya lahir baru kan? Waktu saya lahir baru, roh saya lahir baru. Berarti dia umurnya lebih muda daripada jiwa saya yang umurnya udah bertahun-tahun. Jiwa saya udah penuh sampah. Rohnya kan baru lahir. Sekarang gimana caranya seperti Alkitab katakan hidup dipimpin sama roh? Kan rohnya masih baru lahir. Kan umurnya lebih muda dari dia. Ini lebih berkuasa dong dalam hidup saya. Tugas saya adalah untuk memberikan makan rohnya. Supaya rohnya makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Akhirnya rohnya menguasai jiwa. Makanannya rohani yang paling sehat apa? Firman Tuhan, udah gak ada yang lain. Kebenaran firman dan lain sebagainya. Itu harus menjadi serapan hidup saya, menjadi makanan rohani saya, supaya roh saya yang baru lahir ini makin kuat, makin kuat, makin kuat. Saya terus menyangkal jiwa saya dengan semua manusia lama saya, lambat laun roh lebih kuat daripada jiwa. Contoh sederhana. Satu hari pribadi ini disakiti sama orang. Disakiti sama orang karena perbuatan orang itu, kemudian apa yang diserap dari tubuh, yang biasanya masuk dari tubuh itu adalah lewat mata sama telinga ya. Dia melihat dan dia mendengar sebuah perkataan atau sebuah tindakan orang yang menyakiti dia ketika masuk lewat panca indera tersimpan di sini. Di sini ada apa? Di dalam jiwa. Pikiran, emosi, perasaan, kehendak, semuanya di dalam sini. Masuk lewat panca indera, tersimpan di sini toh.
Nah, jiwa ini karena sudah lahir baru, dia bilang begini sama dirinya, aduh gue sakit hati nih. Nggak apa-apa sakit hati. Terus dia mulai bilang begini, aduh gimana ya supaya gue nggak kepahitan. Karena kepahitan nggak boleh, ya kan? Nah, waktu Tuhan sudah hadir dalam pribadi ini, ya, dia itu sudah memberikan semua karakternya di sini. Di sini. Di dalam roh. Apa? Kasih, kekudusan, atribut karakter ilahi, gambar diri Tuhan, semua diletakkan dalam roh. Karena roh yang berkomunal sama Tuhan. Oke? Sekarang tugasnya kita untuk memindahkan semua karakter Tuhan, semua kasih yang ada di dalam sini, untuk dipindahin ke dalam sini. Supaya kasih ini menguasai ini. Ini kan yang terjadi sakit hati. Kalau dia nggak ambil keputusan untuk mengasihi atau melepaskan pengampunan, oh ini langsung kepahitan. Bisa orang Kristen kepahitan? Oh ya bisa lah. Jadi walaupun dia lahir baru, dia tidak ambil keputusan untuk mengasihi karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Perasaannya adalah dia kesel, perasaannya dia sakit hati, perasaannya dia nggak sabar sama tuh orang. Kasih adalah keputusan. 1 Korintus 4 ayat 1 Korintus berapa tadi? 13 ayat 4 sampai 7. Kasih dimulai dari kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya. Itu semuanya adalah keputusan. Nggak ada satupun yang perasaan. Oke. Di hari dia sakit hati, dia masuk kamar, dia berdoa. Tuhan, aku berdoa semua kasih yang kau telah tempatkan dalam hidupku. Aku berdoa menguasai hidupku dan aku lepaskan pengampunan buat orang itu. Dia mengambil keputusan toh. Waktu dia lagi berdoa melakukan itu, tanpa dia sadari, dia sedang memindahkan kasih yang ada di sini untuk menguasai jiwanya. Tuhan, kuasai jiwaku dengan kasih-Mu Tuhan. Aku nggak bisa Tuhan, tolong aku Tuhan. Nggak langsung terjadi Bapak Ibu. Namanya juga pembaruan budi. Kan progress, in progress namanya. Waktu dia berdoa, dia rasanya senang, dia tenang, dia tidur. Besoknya, dia pergi mungkin ke tempat pekerjaannya atau pergi ke tempat pelayanan yang dia ketemu sama orang yang menyakiti dia. Panca inderanya kemudian melihat dan mendengar lagi perbuatan orang itu. Orang itu nggak ngapa-ngapain sih, cuma ngeliatan dari jauh. Tiba-tiba pribadi bilang ini dalam hati, gaya lo sok tahu banget sih. Padahal tuh orang udah nggak ngapa-ngapain. Cuman karena panca indera, adalah panca indera, dia langsung berasumsi jiwanya kan lemah. Jiwa ini kan lemah. Makanya dikatakan aku pengen buat baik, Paulus bilang. Cuman susah banget sih ketarik-tarik terus gitu. Dia berasumsi langsung, nyebelin banget lo gaya lo gitu-gitu. Karena iblis terus menuduh, membohongi, memberitahu kepada pribadi ini bahwa udah lo kepahitan aja sama tuh orang gitu. Gak langsung terjadi loh, doa yang tadi malam dia ucapkan, yang dia minta supaya Tuhan menguasai dia, gak terjadi hari itu. Bapak Ibu, di hari-hari seperti begitu banyak orang rasa bersalah dan dia nyerah. Saya cuma mau kasih tahu begini sama kita, Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita nggak mampu. Tuhan tahu kita akan balik lagi ke dalam kamar kita dan berteriak lagi sama Tuhan. Oh, dia balik lagi ke kamar. Dia berteriak lagi, Tuhan, aku mengambil keputusan di dalam jiwa loh. Kehendak, keputusan, pikiran, emosi. Kuasai emosi aku, kuasai perasaan aku Tuhan. Dia sedang berdoa kepada Tuhan. Supaya semua kasih yang diletakkan di sini menguasai ini. Dan itu in progress. Dia baca firman, dia dengar firman, dia kasih makan rohnya. Singkat cerita lah, beberapa kali pertemuan masih nggak beres, tiba-tiba, satu hari, dia lihat orang ini dari jauh ya, tiba-tiba timbul belas kasihan di sini Bapak Ibu, di dalam hatinya. Timbul rasa begini, kok aku jadi belas kasihan sama tuh orang ya, kok tiba-tiba aku jadi penuh dengan pengampunan ya. Di saat itu, yang terjadi adalah kuasa Tuhan menguasai dia. Dan di hari itu pribadi ini mengalami sebuah proses yang namanya aku lebih daripada pemenang. Yang menguatkan dan membuat dirinya hebat bukan karena usahanya dia. Karena kuasa Tuhan yang ditempatkan dalam hidupnya, karena dia juga mengambil keputusan bermitra sama Tuhan, bilang iya Tuhan, hidupnya berubah. Itu progres namanya. Itu pembaharuan budi yang dikatakan di Roma 12. Jadi nggak langsung terjadi. Jadi yang namanya pengetahuan, yang namanya sebuah pengertian, yang namanya sebuah kita akhirnya nggak membiarkan diri kita nggak dituduh sama iblis, itu jadi hal yang luar biasa kan? Oh hari ini aku tetap gagal untuk tetap mengampuni itu orang. Nggak, aku harus berdoa lagi. Yang penting nanti satu hari aku percaya Tuhan akan memberikan belas kasihan dalam hidupku. Dan dia terus jaga hatinya. Dan dia tidak pernah kepahitan. Dia tetap sakit hati, tapi dia nggak sampai kepahitan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat tahu secara detail isi hati kita.
Dan dia adalah Tuhan yang menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Kira-kira begitu. Ini elemennya 3 soalnya nih ya. Oke, thank you guys. Terima kasih. Silakan kembali. Oke. Kemudian yang berikutnya. Berikutnya adalah sebuah pergumulan di dalam hidup kita antara salah sama sesat. Yang tadi kan salah sama benar ya. Yang sekarang masalahnya salah sama sesat. Karena setiap hari kita buat salah. Udah pasti ada kesalahan lah. Karena kita punya kelemahan, kita buat salah, mungkin kita emosi lah, mungkin kita nyimpen kesalahan orang lain, walaupun cuma sebentar, itu salah lah. Kita nggak akan pernah bisa sempurna. Ya, iman kita mungkin jatuh bangun dan lain sebagainya. Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Nah, perhatikan prinsip ini, Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Oke. Orang yang salah, belum tentu dia sesat. Orang yang sesat, udah pasti dia salah. Paham ya? Jadi gini, Petrus, waktu dia nyangkal Yesus, salah nggak? Salah lah. Dia sesat nggak? Tidak. Dia tidak sesat. Dia akhirnya kembali kepada Yesus, dia akhirnya ngalamin kasih karunia Tuhan, dia kembali bertobat, hidupnya dipulihkan. Yudas itu sesat. Dia menjual Yesus, kemudian dia masuk ke dalam jalan yang begitu gelap, memang dipengaruhi sama orang-orang yang ada di bait Allah. Dia bertobat loh, dia nyesel loh. Tapi sama orang-orang di bait Allah dibilang apa? Urusan lu sana. Dia akhirnya keluar, dia bunuh diri. Kesesatan selalu membawa kepada kehancuran. Kesalahan belum tentu bawa kepada kehancuran. Jadi kalau kita salah, kita harus mengertinya begini, Tuhan tidak tuduh saya, Tuhan tidak hakimi saya, Tuhan tidak hukum saya. Karena nggak ada lagi penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan, penuduhan Tuhan nggak ada. Selesai di kayu salib. Setiap hari begitu. Jadi akhirnya kita patut mengerti begini, walaupun saya buat salah Tuhan, saya tidak hidup di dalam kesalahan saya. Walaupun saya buat dosa, saya tidak hidup di dalam dosa saya. Saya buat salah, saya minta ampun sama Tuhan, dan saya percaya pengampunan sudah diberikan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kalau saya selalu berdoanya begini, bukannya sok tahu dan bukannya menyalah artikan pengampunan daripada Tuhan, bukan. Saya selalu ngomong gini, Tuhan, makasih ya, aku tahu tadi aku salah. Makasih ya Tuhan, Tuhan udah ampuni saya. Saya selalu mau fokus kepada kasih-Nya di kayu salib kepada saya, bukan kepada dosa yang saya lakukan. Jadi akhirnya saya mulai aware, saya mulai fokus kepada salibnya dia, bukan kepada kesalahan saya. Itu cara saya. Ya, tapi banyak orang juga bilang, Tuhan ampuni saya. Gak apa-apa juga, tetapi sebenarnya udah diampunin. Jadi saya selalu mau fokus sama karyanya dia di kayu salib. Nah, Petrus bilang begini, karena Petrus salah, kemudian dia gak masuk ke dalam jalan yang sesat. Dia bilang begini, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Maksudnya bertumbuhlah di dalam kasih Tuhan yang begitu dahsyat, supaya kamu tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan, dia katakan begitu. Jadi makin kita paham sama kasihnya dia, makin akhirnya kita berubah. Wanita Samaria, Yesus ngobrol sama dia. Akhirnya wanita Samaria ini terkesima dengan apa yang Yesus katakan, dan dia seolah-olah pasti berpikir, ini orang kok tahu ya, saya punya suami 5, yang saya tinggal ini bukan sama suami saya, dan lain sebagainya. Dia tahu hidup saya, gitu ya, secara detail. Dan akhirnya waktu Yesus bilang, saya Mesias, dia percaya. Ya kan? Dia percaya, dan akhirnya dia menjadi penginjil pertama di Perjanjian Baru. Bayangin loh, orang Samaria yang dibenci sama orang Yahudi. Orang asing yang karena dia menerima kasih Tuhan, bebas hidupnya. Yang tadinya sesat, kembali ke dalam jalan yang benar. Itu semuanya karena kasih karunia. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Jadi orang yang fokus sama kebaikan Tuhan, orang-orang seperti begitu nggak akan tersesat hidupnya. Ya, nah itu sebabnya setiap hari kita patut mengerti, karena banyak banget orang yang melakukan hal-hal seperti begini. Contoh sederhana begini. Ada orang yang namanya pengusaha lah misalnya. Dia mengambil jalan pintas, ya. Jadi di dalam salah sama sesat ini ada juga jalan yang dikatakan jalan yang mudah sama jalan yang sulit. Ada jalan yang mudah, ada jalan yang sulit. Udahlah korupsi aja biar cepat kaya, mudah misalnya. Tapi ada orang yang tidak mau melakukan itu, sulit hidupnya. Saya punya teman di dalam sebuah aparat, dalam sebuah instansi pemerintah lah, ya saya nggak bisa sebut namanya. Dia bilang begini, Bill, gue nggak pernah mau korupsi.
Tapi akhirnya gue harus buka warung sama istri gue, supaya kita bisa menyambung hidup. Karena semua uang panas yang ada di institusi gue gak mau ambil. Sampai bos gue, kepala bagian gue tuh akhirnya curiga sama gue. Dipikir ntar gue akan lapor ke KPK dan lain sebagainya. Gue sebersih-bersihnya, tapi gue akhirnya jadi sulit hidup gue. Sulit. Dia buka warung, dia buka warung jualan, ya gitulah, sederhana, barang-barang sederhana. Istrinya buka kios di ITC jualan bantal kalau nggak salah waktu itu, sama selimut. Susah untuk menyambung hidup. Dia bilang kalau gaji gue segitu, Bill, nggak cukup lah buat keluarga gue. Dan di depan gue ada uang panas yang bisa gue ambil kapan aja. Dia nggak mau. Itu mudah loh. Dan gak ada yang tahu juga karena semua lakukan itu. Dia nggak mau. Jadi ada orang yang tidak mau masuk ke dalam jalan yang sesat, dia lebih memilih hidupnya sulit daripada mudah. Dan tahu nggak dia bilang apa sama saya? Saya baru ketemu lagi sama dia minggu lalu. Dia bilang gini, bro, gimana hidup lo? Gue penuh dengan sukacita, Bill. Walaupun gue pas-pasan, tapi Tuhan pelihara gue. Lo tau gak apa yang terjadi, Bill? Gue dipromosi, Bill. Dia bilang gitu. Tuhan berkarya. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup kita. Makanya di Matius dibilang begini, banyak orang yang tidak mau masuk ke dalam jalan yang sempit. Karena jalan yang sempit itu sulit. Dalam jalan yang sempit kan kita harus hati-hati. Dalam jalan sempit orang gak bisa ngebut, betul gak? Kita masuk ke dalam jalan sempit, kita harus hati-hati. Habis kita hati-hati, kita harus sabar di situ. Kalau kita buru-buru, kita ngebut di situ, ketabraklah ayam, pedagang, motor, dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati di situ, di jalan-jalan yang sempit. Jalan sempit kita harus hati-hati, kita harus sabar, terus kita harus mementingkan kepentingan orang. Pernah nggak masuk ke dalam jalan yang sempit, misalnya kita di mobil atau di motor, kita bilang begini sama pengemudi yang dari lawan arah, Mas, duluan aja mas, saya melipir ke sini, supaya saya bisa jalan juga. Kita akhirnya saling mengalah supaya kita juga bisa lancar jalannya. Itu di jalan-jalan yang sempit. Kita akhirnya memperhatikan kepentingan orang lain. Itu di jalan yang sempit. Dan saya pernah ada di jalan yang sempit, udah sampai di ujung, ngelihat jalan raya. Oh seneng dong, karena kan itu kan lalu lalang, cepet banget kan lewatnya. Oh seneng banget. Pengen banget buru-buru ada di sana. Dibentur-benturkan sama iblis kepada orang yang seolah-olah jalannya baik-baik saja. Makanya Mazmur 73, Asaf bilang begini. Dia katakan begini, Tuhan kenapa kau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Saya nggak bisa terus karena tiba-tiba ada motor parkir tengah jalan. Saya harus nungguin pengemudinya dari dalam rumah untuk ambil motornya. Tapi karena saya udah lihat jalan raya, saya makin nggak sabar. Karena tuh jalan cepat banget. Jadi di dalam jalan yang sempit, kenapa sedikit orang yang mendapatinya, firman Tuhan katakan, karena itu jalan sulit. Itu jalan nggak mudah, tetapi justru di dalam jalan yang sempit, kita diubahkan Tuhan. Kita jadi hati-hati hidupnya, kita jadi ngalah, kita jadi sabar, memperhatikan kepentingan orang, dan tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Itu jalan sempit. Jadi itu kembali pergumulan dalam hidup kita, mau jalan yang sulit atau jalan yang mudah. Jalan yang mudah, kebanyakan masuk ke dalam celaka. Makanya di dalam jalan tol, kalau kita perhatikan, banyak orang suka ambil bahu jalan ya. Dan saya pernah bilang sama istri saya, ada 2 jenis mobil yang sering masuk bahu jalan. Nanti Bapak Ibu tanya aja sama Tuhan, mobilnya apa ya? Saya nggak mau kasih tahu. Sampai satu hari dia bilang, ih bener juga ya. Iya. Kenapa tuh 2 jenis mobil paling nggak sabar? Terus teman polisi saya pernah ngomong begini, Pak, ngeri Pak, kalau udah tabrakan, hitungan detik Pak. Itu kan bahu jalan tuh kan untuk emergency. Kadang-kadang orang lagi sakit jantung, makanan tumpah, bannya bocor tiba-tiba, dia kan melipir ke kiri kan. Dia nggak ngelihat di belakang tuh ada yang masuk bahu jalan sekenceng-kencengnya Pak. Dia masuk bahu jalan, dalam hitungan detik kecelakaan fatal terjadi. Ini teman saya di Polda ngomong gini, Bill, aku kalau baru beresin TKP habis kecelakaan di bahu jalan, sering banget aku masuk ke dalam mobil nangis, Bill. Karena fatal, Bill. Tabrakannya fatal, hitungannya detik, Bill. Itu ya orang-orang Indonesia gak sabaran, tau gak? Dan mereka masuk ke dalam jauh bahu jalan, itu mereka pasti buru-buru. Kenapa? Karena mereka tahu mereka salah. Dan mereka nggak mau, mana ada orang masuk bahu jalan udah gitu kecepatannya sama sebelahnya. Nggak ada. Mereka masuk bahu jalan, mereka pengen lebih cepat daripada yang lain. Karena mereka nggak sabar. Justru di dalam jalan-jalan yang mudah, orang tidak hati-hati. Orang akhirnya masuk ke dalam perangkap iblis. Tetapi orang yang mengambil jalan yang sulit adalah orang yang kerap kali mengerti bahwa hidupnya masuk ke dalam jalan yang benar. Dan kerap kali dia tahu bahwa saya tidak mau menyerahkan hidup saya kepada kesesatan dunia. Jadi sekali lagi, itu pergumulan di dalam hidup kita.
Dan saya percaya setiap hari kalau kita ngerti firman kebenaran ini, kita akan tahu bahwa saya juga perlu diproses. Mendingan saya ambil jalan yang sulit daripada jalan yang mudah. Oke, kira-kira begitu ya. Saya berikan kesempatan untuk kita bertanya. Ya, saya kasih ayat yang terakhir deh. Bisa tim-tim musik juga untuk siapkan. Katakan begini, Pengkhotbah 7 ayat 8. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Banyak orang karena tinggi hati pengen cepat-cepat, nggak mau masuk ke dalam proses. Tapi firman Tuhan bilang, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Akhirnya lebih baik bagi orang-orang yang panjang sabar, bagi orang-orang yang masuk ke dalam proses, bagi orang-orang yang kerap kali memang masuk ke dalam jalan-jalan yang sulit. Jalan yang sempit mungkin. Tapi disitulah kita belajar untuk supaya hidup kita diubahkan Tuhan. Amin. Jadi ada pergumulan antara roh dan daging, manusia lama dengan manusia baru, antara sulit dengan mudah, antara salah dan sesat. Ingat, kita pasti buat salah, tapi jangan sampai tersesat. Ya, jangan sampai tersesat. Kita bisa buat salah seperti Petrus, tapi jangan jadi Yudas. Ya, itu sebabnya setiap hari pergumulan apapun yang dalam hidup kita terjadi di dalam sini, saya percaya kalau kita mengerti firman kebenaran dan terus memberikan makanan kepada roh kita, kita menjadi pemenang yang luar biasa. Amin. Saya berikan kesempatan untuk kita menyiapkan pertanyaan dan kemudian kita masuk ke dalam sesi tanya. Silakan. Ya, baik, puji Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pastor Billy bahwa kali ini agak sedikit berbeda karena kita membuka kesempatan untuk bisa bertanya dengan pembahasan materi yang baru saja disampaikan oleh Pastor Billy. Yang online juga boleh bertanya ya. Oke ya, betul ya. Ya. Jadi yang online, yang live streaming bisa ketik, kapan lagi bisa bertanya langsung kepada Pastor Billy Lantang dan langsung dijawab juga langsung oleh beliau. Jadi jangan ragu-ragu untuk apapun pertanyaan yang seputar dengan materi yang tadi dibahas oleh Pastor Billy, langsung ketik saja, nanti akan disampaikan oleh operator supaya akhirnya Pastor Billy bisa langsung menjawab. Betul gitu ya, Pastor Billy ya? Yes. Dan yang on-site juga, saya berharap juga hanya jadi penonton saja, tapi apa yang sudah kita terima tadi mungkin ada relate dengan kehidupan kita. Kita sedang bergumul, berperang dengan diri kita sendiri, dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dari satu sisi saya tahu itu nggak boleh, tapi dari satu sisi saya juga pengen supaya bisa menang atas itu, tapi terus kalah, dan akhirnya kita merasa, kok susah banget ya jadi orang Kristen ya, kok susah banget ya jadi anak Tuhan ya, kok katanya kita hidup berkemenangan bahkan lebih daripada pemenang, tapi kenyataannya terus gagal. Kenapa? Karena kita terus berseteru, ada peperangan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam roh kita juga, dan akhirnya kita nggak bisa menikmati, ya betul ya? Nggak bisa menikmati kehidupan kekristenan kita. Boro-boro kita mau bertumbuh imannya, boro-boro kita mau dewasa imannya, tapi kenyataannya kita kalah dengan situasi, kita kalah dengan keadaan, menyerah, bahkan hampir ada banyak anak-anak Tuhan juga yang mau menyerah loh ya. Karena mereka ternyata memutuskan untuk kalah dengan peperangan yang dalam diri mereka sendiri gitu loh. Jadi sekali lagi yang di online, yang live streaming, jangan ragu-ragu, ketik ya. Langsung bertanya, dan yang juga on-site mungkin ada pertanyaan, monggo silakan, jangan ragu-ragu. Nanti petugas akan memberikan mic gitu loh. Nah, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Berarti kalau tadi saya simpulkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu selalu diawali dari rohani ya, spiritual ya. Yes. Everything is spiritual, betul ya? Everything is spiritual. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini, walaupun sering kali kita mengistilahkan itu sekuler, kan sering kali kalau kita kerja di kantor, kita suka ngomong gini nih, kita kerja di sekuler. Ya kan? Sekuler. Kerjaan kita di kantor tuh sekuler. Kalau rohani itu apa? Ini sekarang nih rohani nih. Lagi di gereja, lagi di persekutuan doa, lagi di komsel, itu rohani. Tapi pada waktu besok hari biasa kita balik ke pekerjaan kita, buka toko kita, kita sering kali berkata ini pekerjaan sekuler. Ya kan? Dan akhirnya kita menganggap ada kotak-kotak dalam hidup kita kan, bahwa ada yang sekuler, ada yang rohani. Tapi sebetulnya dari tadi yang saya tangkap bahwa ternyata segala sesuatu itu fondasinya selalu adalah dimulai dari rohani. Betul ya? Karena jiwa itu sebenarnya ngikutin kan? Jiwa ngikutin apa yang kita bangun dalam rohani kita, apa yang kita kasih makan dalam rohani kita, itu akan mempengaruhi jiwa kita, betul ya?
Dan ketika jiwa kita kuat, otomatis tubuh pun Kuat. gitu ya. Ya. Oh ya, tapi makanya seringkali suka berubah sih, suka beda sih konsepnya dibalik. Iya. Bener ya? Iya. Kita banyak ketemu orang konsep dibalik. Kita fokus mendandani apa yang kelihatan, Iya. betul ya? Iya. Tapi kita nggak pernah fokus mendandani, memperkuat apa yang nggak kelihatan, Betul. rohani kan? Betul. Sampai akhirnya ibadahnya oke, Iya. ya kan? Bahkan pelayanan Tuhan loh, Ya. melayani Tuhan. Ya. Tapi kenyataannya pada waktu ada goncangan, tantangan, mereka Ya. jatuh, Betul. mereka kalah. Betul. Sedih banget ya, Iya. karena ternyata mereka terlalu fokus Apa yang ada di luar? apa yang di luar. Iya. Sementara yang di dalam nggak didandanin gitu loh. Iya. Gitu. Mungkin ayo, Ya. ada yang bertanya? Ya. Silahkan. Yang online ada ya? Itu. Yang online ada yang bertanya, Shalom Pastor, saya mau tanya bagaimana memenangkan dari segala keterikatan yang sudah diusir. Keterikatan dosa yang sudah Ya. diusir. Oh, oke. Bagaimana memenangkan dari segala keterikatan yang sudah diusir. Oke. Begini, setiap kali kita memakai kekuatan sendiri udah pasti nggak bisa. Saya punya sebuah contoh yang sangat-sangat luar biasa begini. Saya punya teman di tahun 2016-2017 ada 6 orang yang datang kepada saya mau melepaskan diri dari rokok. Oke. Orang yang mau lepas dari rokok biasanya bilang apa? Tolong doain dong, gue mau lepas dari rokok nih gitu ya. Terus biasanya yang mereka lakukan adalah mereka bilang begini sama saya. Gue janji sama Tuhan, gue mau lepas dari rokok. Dia bilang gitu. Nah, tanpa dia sadari, kata janji itu adalah dalam tanda kurung yang nggak pernah diucapkan dengan kekuatan sendiri. Karena dia janji kan, saya janji sama Tuhan. Nah, yang terjadi adalah mereka mulai lakukan dengan kekuatan sendiri. Biasanya mereka mulai lakukan itu berkala, Bapak Ibu. Berkala, gradual, yang tadinya 3 bungkus, jadi 2 bungkus, jadi sebungkus. Akhirnya dalam hitungan berapa bulan, ini nama-namanya berbeda ya. Orang-orangnya ada yang telepon, ada yang datang, dan ada yang waktu saat itu ada yang sampai saya kenal baik. Dan betul sih, mereka lepas. Nah, saya biasanya nungguin nih. Nanti dalam hitungan berapa bulan ke depan mereka datang lagi satu-satu. Dan ada yang sampai nangis. Dia bilang gini, Bill, doain dong, gue ngerokok lagi katanya gitu. Terus mereka bilang gini, gue nyerah deh. Gue bener-bener nyerah, gue udah gak tahu lagi harus bagaimana. Waktu mereka bilang nyerah, saya bilang begini, itu yang Tuhan mau. Jadi maksud lo apa gitu? Saya bilang gini, kemarin waktu lo bilang janji, gak apa-apa sih, bagus sih. Cuman kita kan ada yang hal-hal yang tidak terucapkan karena kita bilang kita janji, itu dengan kekuatan sendiri. Itu adalah kata-kata yang tidak terucapkan. Bisa gak lo kerjain itu? Gak bisa kan? Akhirnya balik lagi kan? Nah, kalau lu nyerah, lu sekarang bilang lu nyerah kan, lu gak bisa ngapa-ngapain. Itu justru yang Tuhan mau. Contoh gini Bapak Ibu. Ada orang mau jatuh dari sebuah tebing ya ke jurang. Dia lagi pegangan ranting pohon. Terus Tuhan di atas tebing bilang begini, sini tangan kamu. Terus orang itu bilang begini, minggir Tuhan, minggir. Aku bisa sendiri. Jatuh gak? Jatuh beneran dia. Itu artinya. Jadi waktu dia bilang dia nyerah, dia sambil nangis, gue nyerah deh Bill, gue udah gak tahu harus bagaimana. Saya bilang gini, itu harus jadi doa kamu. Terus dia mulai doa. Dia mulai doa gini, Tuhan, aku nyerah Tuhan, aku gak tahu lagi harus bagaimana. Bapak Ibu, hitungannya nih 5, 6 sampai ada yang 10 hari. 5, 6, ya ada yang 10 hari. Dari 6-6-nya ya, semuanya lepas dari rokok. Dan semuanya ngomong gini, kok bisa ya? Ada kuasa yang merasuk ke hidup gue, dan gue tiba-tiba, ini ada 2 atau 3 orang sampai ngomong begini, gue bauin orang ngerokok aja gue pengen muntah, tau gak? Bau asap rokok pengen muntah. Kok bisa ada kekuatan yang gue gak pernah alami sebelumnya merasuk hidup gue, dan mereka bebasnya tuh bukan yang cuman, kan biasanya kan orang mau bebas tuh kan, dari rokok tuh kan bertahap gitu ya. Ini enggak, paling lama tuh 1 orang itu 10 hari. Yang lain itu hitungan 5, 6 sampai 7 hari. 6-6-nya loh ya. Ini ada yang kenal, ada yang tidak. Ini 6-6-nya datang kepada saya dengan kondisi yang berbeda-beda. Ini tahun 2016 sampai 2017. Dan semuanya bebas. Dan ada beberapa yang tidak ngerti, saya kasih tahu, lu mendingan doanya kayak begitu deh. Lu berserah sama Tuhan. Bilang, Tuhan saya nggak mampu dengan kekuatan saya. Dengan kekuatan Tuhan saya mampu. Jadi kita taat bisa-bisa, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Nggak bisa pakai daging kita, nggak bisa. Nah sering kali kita bilang gini, aku mau janji Tuhan, aku janji mau lepas dari pornografi, aku janji mau lepas dari narkoba, dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi, balik lagi. Karena janji itu ada sebuah kalimat dalam tanda kurung ya, dengan kekuatan sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa lah, pakai kekuatan sendiri. Jadi, kalau udah didoakan,
ya tetap harus ada tindakan yang harus diambil. Nggak bisa cuma didoain terus gitu, ya tenang-tenang nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Pertama, kasih makan rohnya. Kasih makan. Terus saya selalu bilang begini sama orang-orang yang jatuh bangun. Saya selalu bilang gini, lihat di kaca dan bilang begini, engkau adalah anak Tuhan yang sudah dibenarkan sama Yesus Kristus. Makin lama gambar dirimu makin pulih, makin lama makin engkau tidak mau berbuat dosa lagi. Itu yang terjadi sama banyak orang. Karena mereka pasti biasanya rasa tertuduh. Ya, Bapak Ibu, iblis adalah jagoan menuduh. Jadi hati-hati karena setiap kali kita jatuh dan jatuh lagi, Tuhan tidak pernah nuduh kita. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Kalau sampai ada suara isi hati kita yang bilang begini dan mengingatkan kita sama dosa yang kita lakukan kemarin atau minggu lalu atau tahun lalu, itu bukan suara Tuhan. Roh Kudus menginsafkan, bukan menuduh. Dia akan kejar kita, dia akan bilang begini, nak, yang kamu lakukan tadi itu salah, nak. Bahaya, nak, buat hidup kami. Buat hidup kamu. Kalau iblis akan nyerangnya karakter, bodoh kamu, gak layak kamu di hadapan Tuhan. Kamu gagal kamu. Ketika karakter kita diserang, itu bukan suara Tuhan. Makanya beda namanya conviction sama condemnation. Conviction itu adalah menginsafkan Roh Kudus. Condemnation, penuduhan, itu iblis. Jadi pasti ada dua suara itu. Jadi hati-hati, dan kalau sampai jatuh bangun, ingat, salah belum tentu sesat. Ya, sesat udah pasti salah. Jadi jangan hidup dalam dosa. Maksudnya ya terus bilang, Tuhan, aku percaya aku bisa bangkit kembali gitu loh. Ya. Dan ingat, itu progres. Kira-kira begitu. Iya, berarti nggak ada segala sesuatu dalam Tuhan itu yang instan ya. Yes. Semua butuh Yes. progres, konsisten, dan disiplin. Yes. Apa ya? Jadi memang jangan janji yang digedein. Iya. Seringkali bagus sih kedengarannya kan, Iya. janji-janji. Tapi cuman pakai kekuatan sendiri. Betul. Iya. Kita justru harus lebih menyerahkan, Iya. berserah ya, Iya. menyerahkan diri kita di Iya. hadapan Tuhan. Kita mengakui kita jujur di hadapan Iya, Tuhan. iya. Disitulah justru Tuhan akan bekerja. Amin. Yes, saya berharap bisa menjawab Iya. untuk pertanyaan dari Ohan dan keluarga. Oke, yang onsite juga ada, silahkan. Bapak yang di belakang atau ya. Tadi bapaknya duluan ya. Oke, baik. Shalom Pastor, Pastor Biri. Jalan sempit ini telah kami lalui dan kami juga senang berpelayanan di dalam jalan sempit ini. Cuman ada jalan sempit yang bisa keluar itu kapan ya? Karena sudah terlalu lama gitu. Dari tahun 65 contohnya. Itu rumah kami dibakar. Lalu karena orang tua kami berpelayanan di mungkin dulu kita kenal Sinming, ibu saya itu aktif di sana melayani orang-orang umumnya keturunan. Jadi tiba-tiba 65 itu rumah kami dibakar. Lalu ibu juga ditahan atau lain-lain. Nah, itu mulailah kami disadarkan bahwa masa lampau yang gemerlap itu sudah mulai hilang. Kami bahagia ya, walaupun jalan sempit itu kami lalui. Ya kami juga tetap tabah dan terus mengikuti apa bimbingan Tuhan. Istilahnya saya juga tadinya sebenarnya sudah sebel juga sama ibu ya, karena terlalu banyak pelayanan di luar. Sampai dari ujung rumah sampai ke ujung rumah itu panggilnya mami, sampai ke polisi, tentara gitu mami. Tetapi setelah kita jatuh itu tidak ada orang tolong, karena orang takut
pada hari itu. Eh, yang baik-baik yang sudah ditolong juga enggak, tetapi tidak apa-apa. Tadinya saya juga nggak mau pelayanan, tetapi entah gimana saya juga tertarik dengan pelayanan itu. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan istilahnya. eh, Sampai sekarang ya istilahnya saya terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa pelayanan itu masih tetap di dalam pekerjaan saya. eh, di dalam pekerjaan saya, yaitu tanpa disadari saya juga melayani di dalam vision kesehatan mata. Maksud saya di sini begitu, mungkin kalau saya utarakan terlalu panjang. Jadi pertanyaan yang terakhir ini mungkin Pak Sud bisa bimbing saya tetap walaupun di jalan sempit, tetapi ada satu cahaya yang kami dibimbing kepada yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya nggak tahu persis apa yang Bapak gumuli dan Bapak doakan, tapi Alkitab katakan begini. Mungkin kita pernah mendengar kata prosper dalam bahasa Inggris, prosperity lah ya, kemakmuran. Oke. Saya adalah orang yang paling menentang yang namanya Injil kemakmuran, karena nggak ada Injil kemakmuran. Kemakmuran yang Alkitab ajarkan, ya perhatikan ini baik-baik. Kemakmuran yang Alkitab ajarkan itu adalah perjalanan bersama Tuhan. Oke. Perjalanan bersama Tuhan itu, kemakmuran itu Pak, yang Tuhan janjikan itu adalah kepuasan di dalam sini. Mungkin hari ini apa yang Bapak doakan Bapak belum lihat. Dan mungkin Bapak bilang kok lama banget gitu. Jangan fokus sama yang Bapak doakan. Saya berdiskusi panjang lebar sama Pastor Edwin, dan ada satu prinsip yang kita setujui bersama, yaitu nikmati penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Karena itu adalah momen di mana kita menjadi sangat intim dengan Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama dengan Dia, kita diubahkan di situ, dan apapun yang Bapak lakukan selama dalam proses ini, dan Bapak katakan Bapak terlibat di vision, jadi berkat, jadi dampak bagi orang lain, itu adalah kemuliaan Tuhan yang sedang dinyatakan dalam hidup Bapak, dan tanpa Bapak sadari, itu kemakmuran yang Bapak sedang hidupi hari ini, prosperity. Banyak orang menganggap prosperity atau kemakmuran itu sesuatu yang dia raih. Dan itu kebanyakan pasti berkutatnya di dalam harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Itu sama sekali tidak pernah diajarkan di Alkitab begitu. Itu bagi saya itu Injil kemakmuran yang diajarkan sama banyak pembicara-pembicara yang bagi saya itu sangat sesat. Jadi kalau kita pelajari, saya nggak punya waktu, nanti satu hari kita bisa belajar. Di Perjanjian Lama itu kata prosperity, kemakmuran pertama kali keluar itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak sampai ada di tempat ini, Bapak katakan melayani Tuhan dan lain sebagainya. Bagi saya, kehidupan itu adalah kehidupan yang sangat-sangat luar biasa makmurnya ketika berhadapan sama masalah, kita yang diubahkan Tuhan. Saya pernah bersaksi di tempat ini, Pak, ya. Ada seorang ibu di Belitung, seorang guru, ya. Dia nangis sama saya. Dia datang kepada saya, dia bilang gini, Pastor, saya nggak ngalamin seperti mujizat yang Tuhan berikan kepada Pastor. Dia bilang begitu sama saya. Maksudnya apa, Bu? Anak saya dipanggil pulang sama Tuhan tahun 2008, anak saya kena kanker dan dia meninggal, Pak. Dia bilang gitu, ya kan? Meninggal di usia 3 tahun. Terus dia cerita, saya nggak punya kesaksian seperti Pastor Billy. Pastor Billy disembuhkan sama Tuhan, anak saya nggak disembuhkan Tuhan, dia bilang begitu. Terus dia ngomong terus, saya nggak punya kesaksian, saya nggak punya kesaksian. Terus selama setelah anak saya meninggal, saya akhirnya jadi guru TK, Pak, di sekolah ini. Tadinya saya nggak suka sama anak-anak selalu lihat saya takut, Pak. Sekarang saya jadi guru TK sampai hari ini, dari tahun 2008 sampai 2025 ini, berarti udah 17 tahun. Habis setelah saya ngomong, saya bilang gini, Bu, Ibu tahu nggak, yang Ibu kasih tahu sama saya itu adalah kesaksian hidupnya Ibu. Ibu diubahkan Tuhan, Ibu jadi berkat buat ratusan anak-anak sekarang yang sudah lulus dari TK-nya Ibu. Ibu jadi dampak hidupnya buat mereka. Bagi saya, anak Ibu yang dipanggil pulang, dia adalah pahlawan dalam hidupnya Ibu. Satu hari Ibu akan ketemu lagi sama dia. Kalau saya nggak tahu dia bisa lihat atau nggak. Kalau dia bisa lihat Ibu, buatlah dia bangga hari ini, Bu, bahwa hidupnya Ibu diubahkan Tuhan. Itu kesaksian luar biasa. Bu, saya disembuhkan Tuhan. Saya masih hidup dalam tubuh yang fana. Anaknya Ibu disembuhkan sempurna, Bu. Karena dia dipisahkan dari tubuh yang fana, tubuh yang sakit. Dia mengalami kesembuhan langsung, Bu. Karena dia di detik dia tutup mata di bumi. Di detik yang sama dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga.
Karena kematian nggak bisa berkuasa atas anak-anak Tuhan. Dia bengong, dia nangis, dia bilang terima kasih Pak, ini 17 tahun saya baru dapat pencerahan hari ini. Jadi jangan mau dibohongin sama iblis Pak. Jangan fokus kepada apa yang Bapak inginkan. Belum tentu juga Tuhan siapkan yang itu. Tapi Tuhan sedang siapkan perjalanan ini nih sama-sama dia. Dan saya jamin Pak, kalau Bapak betul-betul hati Bapak melekat kepada dia, pasti ada kepuasan dalam hidup Bapak. Nggak mungkin nggak. Bapak menjadi orang yang mau memberikan hidupnya untuk pelayanan kepada Tuhan yang Bapak katakan tadi, yang tadinya kecewa jadi nggak kecewa lagi sama Tuhan, mau melayani Tuhan, bagi saya itu mujizat yang luar biasa. Ya, jadi ganti perspektifnya, gitu aja. Jangan mau dibohongin sama iblis. Jadi selagi menunggu jawaban doa, nikmati penyertaan Tuhan. Disitulah momen yang indah terjadi soalnya. Ya, kira-kira gitu Pak. Ya. Baik. Ada lagi yang bertanya yang onsite? Silakan. Ya. Yang di depan dulu Bu ya. Silakan Bu. Salam, Shalom. berdiri. Tadi kita dapat pengajaran tentang ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau misalnya sakit tubuh, udah jelas misalnya luka atau yang lain-lain. Kalau sakit jiwa, pasti ada ya dok. Dokter. Saya pikir dokter tadi. Sakit roh juga adakah? Saya juga nggak tahu. Nah, maksud saya bagaimana membedakan apakah orang ini sakit jiwa atau rohnya. Kalau anak Tuhan Bu yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, ya rohnya sudah lahir baru. Ya. Perbedaan antara roh yang masih hidup di dalam kegelapan itu adalah orang yang belum terima Yesus sebagai juru selamat. Makanya ketika kita terima dia sebagai juru selamat, kita diadopsi masuk ke dalam kerajaan sorga. Masuk sebagai anak-anaknya dalam kerajaan terang. Terangku kuterbitkan di dalammu. Itu terang Tuhan tinggal di dalam sini, Roh Kudus tinggal di dalam sini, bersemayam di sini sekali untuk selamanya. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus membasuh dosa kita. Dulu darahnya hewan di perjanjian lama hanya bisa menutup dosa. Hari ini darah Yesus menghapus dosa kita. Kita dibenarkan. Kita mengalami proses dibenarkan. Kita dikuduskan tiap hari loh Bu sama Yesus. Kita disempurnakan sama dia tiap hari sama dia. Tanpa pakai usaha kita dikuduskan sama dia. Rohnya yang kudus tinggal di dalam sini, kita nggak mati. Dulu manusia ketemu sama Tuhan, kalau dia nggak kudus mati dia. Karena dia nggak kudus ya. Hari ini Roh Kudus tinggal dalam sini kok kita nggak mati. Karena kita dikuduskan sama Tuhan tiap hari. Itu pemberian anugerah yang luar biasa. Berarti apa? Roh kita sehat. Ya. Nah, bagaimana supaya kita kuat rohnya, kasih makan rohnya dengan firman Tuhan. Itu aja sebenarnya. Kalau perbedaan dengan roh yang tidak sehat, itu roh itu masih ada di dalam dunia orang-orang yang belum terima Yesus sebagai juru selamat. Itu perbedaannya. Nah, kalau jiwa, orang Kristen pun jiwanya juga bisa sakit. Ya kan, jiwanya juga bisa yang nggak benar. Karena dia tidak terjadi pembaharuan budi, ya kira-kira begitu Bu. Jadi kalau di perjanjian lama itu kan Yesaya 60 bangkitlah terangmu sudah datang kan? Yes, Tapi kalau di sekarang Iya. terang itu sudah ada. sudah ada, ya Bukan sudah datang, sudah sudah ada. ada dalam- Sudah ya. tinggal di dalam hidup kita. betul, Oke. betul. Gimana Bu? Nah, karena masih kita ketemukan orang yang Kristen yang sudah ikut perjamuan kudus, tapi tiba-tiba bisa kerasukan. Nah ini kan mestinya udah dipenuhi oleh Roh Kudus, udah ada darah Yesus, tapi masih bisa kerasukan. Tergantung case-nya seperti apa. Karena kalau orang masih main-main kuasa gelap, orang masih nyimpen jimat di rumahnya, orang masih membiarkan hal-hal yang seperti itu ada dalam hidupnya, saya nggak heran kalau dia kerasukan. Ada teman saya, udah terima Yesus, ikut perjamuan. Diganggu terus, kenapa? Karena tiap hari di rumahnya jimatnya nggak pernah dibuang. Ada keris lah, ada segala macam lah. Setelah itu dibereskan semuanya, bebas dia. Tidur nyenyak, rumahnya adem, dan lain sebagainya. Jangan main-main mau kuasa gelap. Ya, Pastor ini banyak pengalaman ya, coba ceritakan. Iya, jadi memang dualisme ya. Percaya Yesus Tuhan, percaya Tuhan iya, tapi juga masih main-main dengan kuasa kegelapan. Ya, sampai akhirnya ya memang kita buka celah. Kita buka pintu celah itu sampai ya gak heran kalau kita terus kalah dengan dunia gitu loh. Gitu. Jadi memang harus celahnya ditutup, ambil keputusan, dan terus kasih makan roh kita. Dengan terus belajar isi firman Tuhan, tapi nggak berhenti sampai di situ. Tapi satu hal yang saya percaya, orang berubah itu bukan sekedar ketika tahu firman Tuhan, tapi pada waktu dia melakukan apa yang dia ketahui.
Jadi firman Tuhan yang sudah kita ketahui nggak berhenti sampai pemahaman, tapi harus pengalaman. Artinya kita harus alami, artinya kita harus hidupi, kita harus lakukan. Semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin gambar diri diperjelas. Kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, dan tahu dan yakin betul siapa Tuhan bagi hidup kita. Dan disitulah kita mulai akhirnya bisa roh kita bukan hanya sekedar semakin kuat, tapi identitas kita pun juga semakin jelas gitu loh. Saya pikir ya seperti itu. Intinya balik lagi ke roh, ya kan? Ya, ada yang online dulu ya, sekali ini yang online dulu karena ternyata yang online ada yang bertanya, bagaimana mengampuni orang yang sudah meninggal? Ironisnya, saya baru tahu kalau almarhum suami saya selingkuh dan punya banyak utang setelah dia meninggal. Ya. Kembali kalau pengampunan itu kepada siapapun, ya kembali ke dalam diri kita sendiri. Lepaskan pengampunan walaupun orang yang udah nggak ada, kan itu berarti memperbaiki diri kita. Kecewa udah pasti kecewa, sakit hati udah pasti sakit hati. Sekali lagi saya katakan, sakit hati itu normal, kepahitan tuh nggak boleh, itu aja. Ya. Karena kita jatuh, sakit juga badan kita toh, tapi kita bisa memilih, kita mau obati atau enggak, gitu aja. Jadi, kalau yang namanya orang jatuh, sakit kan, luka kita bentur-benturin, ya makin luka lah. Sakit hati kita bentur-benturin sama semua asumsi dan lain sebagainya, akhirnya makin pahit hatinya. Jadi walaupun siapapun orang itu meninggal atau tidak, kembali ke dalam diri kita masing-masing, mau lepaskan pengampunan atau tidak. Dan kembali lagi, melepaskan pengampunan itu nggak bisa pakai kuasa sendiri. Yes. Kita bisa nangis sama Tuhan, Tuhan aku lepaskan pengampunan, aku kecewanya minta ampun Tuhan, tapi ya gimana gitu. Inilah kehidupan. Kehidupan itu ya Bapak Ibu, sampai kapanpun di dalam dunia ini, akan banyak kekecewaan, banyak kegelapan, dan lain sebagainya. Satu-satunya kepuasan, satu-satunya jawaban, satu-satunya yang bisa membimbing hidup kita, catat ini baik-baik, hanya firman Tuhan. Titik, nggak ada yang lain. Cari dimanapun, tidak akan memberikan kepuasan. Udah itu aja. Dan jangan akhirnya mulai bertanya, kenapa begini? Kenapa begini? Memang begitulah dunia, memang gelap. Kita hidup dikelilingi sama kegelapan. Dan kita nggak pernah tahu siapapun orang bisa menyakiti kita, karena kita nggak bisa juga menambatkan hati kita kepada orang yang walaupun orang terdekat kita juga bisa nyakitin kita kok. Namanya juga manusia. Ya, jadi lepaskan pengampunan itu untuk diri kita sendiri, supaya kitanya yang merdeka gitu loh. Gitu aja, sebenarnya begitu. Ya. Jadi sebuah keputusan ya? Keputusan, bukan pilihan, keputusan, ya? iya. Sebuah keputusan. Iya. Jadi memang satu hal lagi yang perlu diingatkan ketika kita melepaskan pengampunan, walaupun orang itu masih hidup atau sudah meninggal, itu bukan untuk mengubah keadaannya. Bahkan mungkin keadaannya nggak berubah, nggak masalah. Tapi yang diubahkan hati kita, yang diubahkan cara berpikir kita, yang pastinya hidup kita semakin didewasakan ya, iman kita didewasakan. Saya berharap bisa menjawab untuk pertanyaan daripada Kanaya, ya Kanaya. Ya, ada satu lagi. Atau lagi, silakan, yang onsite dulu. Oke, silakan. Nanti Shalom, Pastor Billy. Shalom. Saya mau bertanya mengenai tadi mengenai pengajaran mengenai tubuh, jiwa dan roh ya. Apakah itu berarti tubuh, jiwa dan roh itu, karena kan di firman Tuhan manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Sedangkan kita tahu Allah itu Tritunggal. Jadi tubuh, jiwa dan roh yang ada di kita, di manusia itu sama dengan Tritunggalnya Tuhan. Apakah itu? Yang pertanyaan kedua, kalau kita mati, tubuh kita esis to esis, dust to dust, akan menjadi abu. Roh kita kembali kepada Tuhan, pencipta kita. Jiwa kita kemana? Apa yang terjadi dengan jiwa kita? Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, segambar dan serupa itu pelajarannya sungguh indah sebenarnya Pak. Kalau dikatakan tubuh, jiwa, dan roh, apakah itu adalah gambaran dari Allah Tritunggal? Itu kembali istilahnya conjecture. Conjecture itu berarti bisa merupakan tafsiran. Tapi yang lebih tepatnya adalah segambar dan serupa itu adalah kemuliaan Tuhan diberikan kepada manusia. Karena gini, Allah itu roh. Dia firman menjelma jadi manusia. Sekarang banyak orang bilang begini, segambar dan serupa berarti Tuhan punya kuping seperti saya Pak. Punya mata seperti saya. Bentuknya kayak saya. Bukan itu sebenarnya. Yang lebih dalam lagi adalah begini, kemuliaan Tuhan ditempatkan di semua ciptaan Tuhan. Oke, catat ini baik-baik. Kita bicara selain manusia ya. Semua diciptakan sama Tuhan, itu semuanya ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu artinya apa? Karakter, atribut, kehebatan, kuasa Tuhan diberikan kepada semua ciptaannya. Nah, ini istilah saya ya. Selain manusia, kemuliaan Tuhan yang berarti kehebatan, kuasa, atribut, karakter Tuhan itu ditempel. Contoh,
Pernah nggak kita berpikir begini, itu ya matahari udah jutaan tahun, nggak ada yang nge-charge, nggak ada talinya, ngegantungnya di situ, terus sinarnya nggak ada habis-habisnya tuh gitu ya. Itu sebenarnya kan kemuliaan Tuhan. Itu kedahsyatan yang kita bisa lihat pakai mata kita kepala sendiri, dan kita selalu anggap itu enteng karena kita udah kebiasaan melihat bulan, bintang, matahari. Kita lihat binatang. Mereka punya daya untuk kemampuan untuk mempertahankan dirinya lah misalnya dengan berbagai-bagai macam cara. Itu kemuliaan Tuhan. Nah, itu cuma ditempel. Mereka cuma melakukan itu secara ya tidak secara aktif untuk memuliakan Tuhan. Mereka nggak ngerti, mereka nggak punya seperti kita gambaran dan rupa Tuhan yang lebih dalam lagi. Nah gini, di dalam manusia itu bukan ditempel, diberikan di dalamnya manusia. Nah, contoh yang dahsyat adalah begini. Kita duduk di dalam ruangan ini, kita punya zona kekuatan masing-masing. Ada yang jago dalam aspek aviasi, ada yang lawyer, ada yang dokter. Itu kan kehebatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidup manusia untuk mengelola bumi. Bumi kan harus dikelola, berarti harus ada orang yang jadi dokter, harus ada orang yang mengerti teknik, harus ada orang yang mengerti kandungan bumi yang Tuhan berikan. Ini campur ini, oh jadi prosesor, oh ini jadi HP, oh ini jadi teknologi. Itu kan ada orang-orang yang diberikan kemampuan itu. Itu kemuliaan Tuhan, Pak. Itu gambar dan rupa Tuhan sebenarnya. Yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, termasuk kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dia adil, dia berikan kepada semua ciptaannya dia. Jadi kalau kita lihat, makanya kita lihat orang-orang yang non-Kristen pun, oh banyak yang kaya, banyak yang hebat kok penemu-penemu teknologi ini dan lain sebagainya. Karena itu Tuhan yang kasih. Manusia tidak bisa menciptakan, manusia menemukan apa yang Tuhan taruh di kandungan bumi. Itu loh maksudnya. Itu gambar dan serupa, ya. Itu maksud gambar dan serupa itu adalah kemuliaan Tuhan yang ditempatkan di dalam manusia yang isinya adalah kuasa, kehebatan, karakter, atribut. Nah, ini dia. Perbedaan antara orang Kristen dengan orang yang non-Kristen adalah orang itu punya atribut Tuhan, punya kehebatan dari kerajaan sorga, dia bisa mengelola ini dan itu. Tapi orang Kristen yang membedakan dan kemuliaan Tuhan terlihat sama dunia, itu adalah ketika orang Kristen dan orang dunia dua-duanya kena badai. Karena dua-duanya merupakan rumah yang didirikan, satunya di atas pasir, satunya di atas batu. Ketika dilihat dengan kasat mata, dua-duanya kelihatannya bentuknya rumah. Kelihatan fondasi nggak? Nggak kelihatan lah. Ketika ada badai, fondasinya kelihatan. Yang satunya hancur runtuh, yang satunya berdiri kokoh. Langsung orang dunia bisa lihat, itu dirikan di atas batu. Itu kemuliaan Tuhan dinyatakan karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Makanya ketika orang Kristen ada di dalam masalah, orang dunia bisa bilang gini, kok bisa sih kuat? Kok sanggup sih? Aduh, kalau aku nggak mungkin lah seperti kamu begitu. Itu kemuliaan Tuhan. Itu artinya segambar dan serupa. Itu dalam sekali artinya. Karena itu adalah kemuliaan Tuhan yang diberikan dalam hidup manusia. Oke? Pertanyaan kedua, saya lupa jadinya. Apa tadi? Kalau kita mati, Oh, jiwa kalau kita mati, kemana? ya. Tubuh akan kembali ke dalam debu dan tanah. Jiwa dan roh hidup selama-lamanya. Oke, itu proses namanya glorification. Jadi proses itu ada 3. Pertama, justification. Itu adalah proses kita dibenarkan sama Tuhan ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Itu justified. Proses kedua namanya sanctification. Itu kita dikuduskan tiap hari. Ini sekarang nih. Kita dikuduskan, kita pembaruan budi, kita sekolah kehidupan sampai Yesus datang. Itu nggak akan ada habisnya. Kita dikuduskan tiap hari. Jiwa kita dikuduskan tiap hari, diperbarui tiap hari. Proses yang terakhir namanya glorification, dimuliakan. Dimuliakan itu apa? Dapat tubuh yang merupakan tubuh kemuliaan. Gak akan ada sakit, gak akan ada yang namanya derita, gak akan ada yang namanya duka. Jiwa kita dan roh kita hidup selamanya. Jiwanya disempurnakan, Pak, hari itu. Gak akan ada lagi kebencian. Karena semuanya disempurnakan. Rohnya juga hidup selama-lamanya. Jadi tubuhnya saja yang kembali kepada debu tanah. Jadi kira-kira itu proses glorification namanya, Pak. Kira-kira begitu. Ya, saya berharap bisa jawab, Pak. Ada lagi satu ibu yang di belakang. Silahkan, Bu. Shalom. Terima kasih buat kesabarannya. Saya mau tanya tentang roh manusia itu sendiri yang tadi ada 3 ya dalam diri kita, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ketika kita diciptakan Tuhan, kita semua manusia yang diciptakan Tuhan, apakah ketiganya ini ada? Karena tadi Pastor Billy bilang bahwa ketika kita bertobat, baru lahir baru rohnya. Apakah roh ini memang dari awal sudah diciptakan? Seperti di Kejadian kan ada firman yang menyatakan ketika kita dibentuk, Adam itu dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah, lalu dihembuskanlah nafasnya, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Apakah nafas Allah itu adalah roh
kita, roh manusia yang berubah jadi roh manusia itu satu. Ketika kita diciptakan pertama ya. Lalu ketika kita sudah menjadi anak Tuhan nih, roh kita sudah lahir baru, terus jatuh ke dalam dosa. Dosanya parah. Seperti banyak juga yang saya pernah baca, saya pernah dengar bahwa hamba-hamba Tuhan yang kaliber dunia pun jatuh ke dalam dosa. Bagaimana nasib si rohnya itu sendiri? Pertanyaan ketiga, saya sebetulnya juga baru belajar yang kayak beginian ya. Saya lahir dari keluarga Kristen, tetapi ya panjang nanti ya. Tapi pengajaran-pengajaran ini ketika saya mengenal yang namanya aliran, kalau kita belajar sejarah gereja dalam aliran karismatik gitu ya. Nah, saya mendengar istilah bangkitkanlah manusia rohnya. Nah, ini apalagi gitu ya. Itu saja, sekian. Terima kasih. Waktu kita diciptakan, semuanya diciptakan atau kita lahir itu sudah ada roh, jiwa, dan tubuh. Udah pasti, nggak mungkin nggak ada rohnya. Ngeri banget ya. Semuanya udah lengkap, Bu, sebenarnya. Nah, masalahnya gini. Karena sudah ada kejatuhan dosa, kita dilahirkan dalam natur dosa. Itu karena dosa awal yang dilakukan. Itu sebabnya Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Tugas kita mengambil keputusan menerima dia sebagai juru selamat. Nah, ketika kita menerima dia sebagai juru selamat, roh kita yang memang naturnya dosa, itu dilahirkan baru. Di momen itu kita dilahirkan baru. Itu maksudnya begitu. Bukannya berarti, oh tadi nggak ada rohnya terus baru lahir lagi rohnya. Enggak gitu. Rohnya udah ada. Cuman rohnya itu penuh dengan natur dosa. Karena memang dilahirkan semua manusia dilahirkan berdosa. Semuanya. Karena akibat dosa mula-mula. Nah, itu sebabnya proses justification, proses dibenarkan, itu adalah proses di titik manusia itu terima Yesus sebagai juru selamat. Bukan pakai usahanya, pakai imannya kepada Tuhan. Aku terima engkau sebagai juru selamat aku. Efesus 2:8. Ya, bukan pakai usahanya dia. Nah, kemudian ketika kita menghidupi kehidupan yang saya katakan tadi, bagaimana akhirnya rohnya itu bisa dibangkitkan dan lain sebagainya, harus dikasih makanan rohani. Seperti yang saya katakan tadi, saya lahir baru tahun 98. Roh saya itu dilahirkan baru di saat itu, sementara jiwa saya udah penuh sampah. Jiwa saya kan usianya lebih tua daripada roh yang baru lahir. Kalau jiwanya saya terus-terusan kasih makanan nilai-nilai dunia, saya nggak pernah kasih makan makanan rohani roh saya, ya hidup saya dipimpin sama jiwa saya yang penuh sampah. Nah, itu masuk dari mana? Pintu gerbang hati, mata sama telinga. Itu aja. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk membaca, merenungkan, dan juga mendengar firman setiap hari. Karena kalau kita makan makanan jasmani, ya kan, makan makanan jasmani, itu kan menentukan kesehatan tubuh kita. Nah, makanan rohani juga menentukan kesehatan roh kita. Makanya bangkitkan rohnya kita itu maksudnya adalah memberikan kebenaran firman menjadi asumsi makanan bagi roh kita. Kira-kira begitu. Berarti roh yang dilahirkan baru itu apakah roh yang sama? Sama. Cuman diperbaharui, Bu. Umurnya itu? Itu analogi saya. Oh, oke. Gini loh, waktu saya tahun 98 ya, makanya saya katakan dari tadi ya, tahun 98 waktu saya lahir baru. Jiwa saya kan udah sama saya dari saya lahir, penuh sampah kan jiwanya. Rohnya lahir baru nih. Sekarang Alkitab bilang apa? Hiduplah dipimpin sama roh. Gimana saya bisa hidupnya dipimpin sama roh kalau rohnya lebih lemah daripada jiwanya? Jiwanya udah penuh sampah nih. Udah penuh dengan makanan di sini, udah kuat banget dengan sampah gitu ya. Ini baru lahir, terus saya nggak pernah kasih makan supaya dia bertumbuh. Kalau dikasih makan ini bertumbuh dalam kebenaran. Kalau dia bertumbuh dalam kebenaran, ini sampah lama-lama ke detox kan, hilang lama-lama. Makin keinginan berdosa tuh makin nggak mau, karena ini terus dikasih makan, rohnya jadi kuat. Hidup dipimpin sama roh, itu maksudnya. Oke. Gitu. Nah, ketika kita sudah di level tertentu, kita bicara secara kerohanian, spiritual gitu. Kita dalam contoh seperti saya tadi contoh saya dengar, saya nonton gitu ya, bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang kaliber dunia pun bisa jatuh. Nah, bagaimana nasib si manusia rohnya ini? Apakah ketika dia bertobat lalu lahir baru lagi atau ya, maksud saya jadi apakah apakah terus continue atau diganti lagi gitu loh rohnya? Orang yang lahir baru udah pasti loh Bu, semua kita udah pasti, termasuk saya, udah pasti akan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa belum berarti dia hidup di dalam dosa. Itu dua hal yang berbeda. Dia jatuh ke dalam dosa, tetap rohnya sudah diperbarui karena dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat.
Jadi ada yang namanya positional sanctification, ada yang namanya progressive sanctification. Artinya gini, ada yang secara posisi kita sudah dikuduskan sama Tuhan ketika terima dia sebagai juru selamat. Ada satu lagi yang namanya progressive sanctification, dikuduskan tuh berkala tiap hari. Jatuh dalam dosa dikuduskan, jatuh dalam dosa dikuduskan. Kita nggak bisa menguduskan diri sendiri, dikuduskan sama Tuhan tiap hari loh. Ya ini dua hal yang terjadi sama kita. Posisi kita dikuduskan, setiap hari kita dikuduskan sama dia. Walaupun kita sudah jatuh dikuduskan lagi karena kita sudah terima dia sebagai juru selamat. Itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita dikasih kebenaran, kita dikasih anugerah seperti begitu, masa kita masih mau terus buat dosa? Itu pertanyaan berikutnya kan? Enggak, maksud saya gini. Apakah lahir baru itu bisa berulang? Enggak, sekali. Cuma sekali. Sekali. Jadi ketika misalnya kita udah di level tertentu nih, kerohaniannya lebih dewasa, lebih matang, terus jatuh dalam dosa, kesesatan, nah itu yang lebih sulit ya. Sekarang banyak penyesatan ajaran gitu ya, jatuh dalam dosa gitu ya. Dia udah pelayanan, udah jadi hamba Tuhan, jatuh di dalam dosa. Jadi nggak bakal lagi ada yang namanya lahir baru. Artinya hanya pengudusan. Itu namanya proses pertobatan aja. Proses pertobatan oke. dikuduskan. Karena dia sudah lahir baru sebenarnya. Baik, terima kasih. Kalau dia lahir baru lagi, kalau dia proses lahir baru lagi, itu mungkin juga seperti orang mengartikan begini, berarti Tuhan memberikan kepada saya pengampunannya berkali-kali. Maksudnya kematian kepengudusan saya dibenarkan itu berkali-kali saya dibenarkan, enggak. Itu posisinya kita dibenarkan cuma sekali, posisi. Jadi kita dibenarkan lahir baru sekali untuk selamanya. Sama seperti dia, mati untuk memberikan keselamatan sekali untuk selamanya, gitu loh. Nah, setelah itu progresif. Pembaharuan budi kan terjadi, gitu. Kira-kira gitu. Koreksi kalau Yes. kalau saya salah. Jadi mungkin ini yang relate dengan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Yes. Ya, Kerjakan betul ya? keselamatanmu, ya. Jadi betul. progres, harus ada progres. Betul. Nah, mengerjakan keselamatan, kalau Ibu pernah baca ayat itu bukan working for salvation. Bukan mengerjakan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi mengerjakan untuk supaya saya terus mempertahankan keselamatan. Working out for my salvation, bukan working for salvation. Selamatnya mau udah pasti Selamatnya selamat. udah dapat soalnya, gitu. Sekarang saya mempertahankan keselamatan saya, gitu. Di dalam saya mempertahankan keselamatan saya, ada momen-momen di mana saya jatuh. Oh, bisa aja. Ya. Nah, sekarang semua kita bisa jatuh loh dalam setiap hari kok. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, ada yang cuma di dalam pikiran udah jatuh, ya kan? Setiap hari kita nggak akan bisa sempurna. Kira-kira gitu. Bagaimana Bu? Siap? Aman? Oke. Ini masih ada berapa pertanyaan lagi? Oh, ternyata masih ada yang online. Miss Helen, ya. Bedanya bergumul dengan soal mengampuni versus kepahitan. Wow. Bergumul dengan soal mengampuni dengan kepahitan. Mengampuni dan kepahitan. Oke. Mengampuni dengan kepahitan. Ya, kita udah bahas tadi ya. Kalau kita mengampuni, ya harusnya kita nggak akan pernah sampai ke level kepahitan. Harusnya begitu. Iya. Orang yang tidak mengambil keputusan untuk mengampuni sangat mudah akhirnya hidup di dalam kepahitan. Kepahitan itu menggerogoti hidup. Kepahitan itu merugikan hidup. Bahkan saya punya teman hidupnya sampai sakit. Sampai kanker. Sampai meninggal. Gara-gara menggerogoti organ tubuhnya karena hidup dalam kepahitan. Jadi hati-hati dengan hal yang namanya kepahitan. Itu namanya bitterness. Dan orang yang menyimpan kepahitan, Alkitab mengatakan dia akan mencemarkan dan membuat rusuh kepada orang-orang di sekitarnya. Udah pasti begitu. Dia akan mencemarkan orang lain, dia akan membuat rusuh, dia akan membuat orang kepahitan juga nantinya. Karena kepahitan itu menular, Bapak Ibu. Dia akan keluar dari tindakannya, dia akan keluar dari kata-katanya. Dia akan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit penuh dengan asumsi dan lain sebagainya. Ya, makanya pengampunan itu mutlak sebenarnya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Standarnya bukan orang itu mengasihi saya lah. Samanya seperti Kristus mengasihi saya. Jadi saya harus terima dulu kasih dia. Ngalamin dulu kasih karunia dia. Baru saya bisa ngampunin orang. Gitu. Dan gak mudah memang. Dan standarnya itu dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, Iya, ya kan? betul. Semuanya kan? Betul. berarti. Betul. Wow. Jadi vertikalnya menerima dulu, baru horizontalnya bisa memberi. Kalau dibalik, itu agamawi. Saya memberi kepada Tuhan, kosong toh. Kosong. Pas masuk ke dalam horizontal, kita nuntut orang lain untuk memuaskan hidup saya. Karena kita nggak pernah bisa memberi sesuatu apa yang kita miliki kan. Ya. Kalau kita nggak memiliki sesuatu, kita nggak bisa ngasih sesuatu dong. Gak akan kita bisa. Kita harus kasih. dapat dulu, memiliki dulu, penuh dulu, Iya. baru kita bisa memberi. Yes. Oke. Makanya vertikalnya harus menerima dulu. Ada satu lagi di online. Yang di online ada satu lagi. Seru juga nih. Heeh.
Onset ada onset? Atau mungkin onset dulu? Ada satu lagi? Yes, Sylvie. Shalom. Yes. Hari ini aku mau tanya tentang mungkin kan kejadian di anak muda ini lebih banyak toxic relationship ya. Lebih banyak mungkin ada yang temennya narcissistic personality disorder, ada yang mungkin ada yang ngalamin pacaran terus toksik, ada yang pertemanannya pun toksik, ada yang segereja tapi misalkan teman sepelayanannya yang toksik gitu. Seringkali kan kalau misalkan jadi pelayan Tuhan itu kan apalagi bersinggungan dengan seseorang yang toksik misalkan, kita udah tahu nih kita harus mengampuni gitu ya. Atau mungkin di luar sana juga kita udah tahu nih kita harus mengampuni orang ini, oh karena orang ini memang perlu dikasih belas kasihan gitu. Tapi apakah kita sebagai anak-anak muda ini gimana ya Pastor caranya, saya nih udah mengampuni orang ini misalkan, kita nih udah mengampuni orang ini, tapi apakah kita harus masih terus berteman dengan orang ini gitu? Apakah kita harus tetap bagi hidup sama orang ini gitu? Itu sih Pastor. Kadang banyak juga beberapa orang yang mengasumsikan bahwa oh berarti kalau belum bisa bergaul dengan orang ini, belum bisa menyapa orang ini, berarti tandanya kamu belum mengampuni. Ada juga beberapa pihak yang bilang seperti itu. Tapi sedangkan ketika orang ini toxic dan narcissistic personality disorder misalkan, apakah kita akan terus-terusan harus bergaul dengan orang ini sedangkan dia memberikan dampak yang buruk buat kehidupan kami gitu. Itu sih Pastor. Oke. Ada analogi begini. Tukang ojek kalau datang ke rumah kita, pasti dia letaknya di luar pagar, betul nggak? Nggak ada yang kita lihat tukang ojek. Mas, masuk aja mas. Saya lagi kamar mandi nih, masuknya duduk-duduk di dalam gitu. Nggak ada. Kita yang keluar nyapa dia. Kita nggak kenal sama dia. Pak RT datang ke rumah, mungkin karena kita kenal, letaknya dia di teras. Karena dia cuma kenal gitu-gitu doang. Tapi kita punya teman dekat, yang kita buka kamar, tiba-tiba dia udah di meja makan, betul nggak? Lu kapan datangnya lu gitu? Dia lagi makan. Gue makan dulu ya gitu. Dia buka-buka kulkas segala macam, bodo amat. Jadi ada orang yang kita harus jaga layer-layernya. Oke? Nah, pengampunan itu yang tahu kan cuma kita. Jangan biarkan orang nilai, oh lu belum ngampunin, terserah lu ya, gue udah ngampunin kok gitu. Itu kan yang tahu cuma kita sama Tuhan. Yang penting kita tahu kita ngampunin. Kalau Tuhan tempatkan kita di dalam sebuah lingkungan, baik itu pelayanan, pekerjaan, apapun itu, kita yang harus pandai-pandai untuk jaga jarak sama orang-orang tertentu yang membuat kita nggak genah lah istilahnya gitu. Ya. Nah itu adalah diskresi kita masing-masing. Ada orang yang dekat-dekat dengan orang ini karena memang dia orangnya intim ya, dia orangnya intim, kan ada personality itu ada intim, dominan, stabil, cermat. Orang seperti saya yang stabil, cermat akan pasti jaga jarak, karena saya nggak pengen ribet. Aduh nih orang ribet banget. Tapi saya nggak suka konflik orangnya. Jadi saya akan ngampunin, udah pasti cepat banget ngampunin tuh orang, tapi saya akan jaga jarak. Misalnya ngomong juga ngomong seperlunya aja, bukannya berarti bete-bete sama dia, enggak juga dong, karena harus dewasa kan. Jadi pas ngomong cuman seperlunya doang, ketawa-ketawa biasa, tapi saya mungkin nggak akan cerita personal hidup saya sama dia. Ngopi-ngopi cuman biasa-biasa aja, ya udah. Terus kalau misalnya diajak hangout, enggak deh gitu, menjauh lah gitu ya. Tapi tetap baik. Kita nggak boleh diemin orang kan, nggak boleh silent treatment. Ada orang yang, saya nggak tahu Selfie orangnya intim atau enggak, tapi ada orang-orang intim yang dia asik-asik aja. Apa kabar lo? Temannya bilang ini, lo kan udah disakitin sama dia, kok lo kok akrab sama dia? Ya emang bawaannya udah begitu, gitu loh. Tapi bukannya berarti dia juga nggak jaga jarak, dia jaga jarak mungkin dalam hati, cuman dia orangnya akrab aja gitu loh. Jadi kembali sekali lagi, pengampunan itu yang tahu cuma kita sama Tuhan. Dan pastikan ya kita udah lakukan itu, ya kan? Bodoh amat lah, sebodoh teing, misalnya orang Sunda ya. Mau orang mau ngomong apa terserah lu lah. Nah yang kedua, kita harus pintar-pintar dong. Gue mau jaga jarak nih. Bagi gue, lu tukang ojek di luar pagar gue lah, ya kan? Oh bagi gue lo Pak RT, lo boleh masuk dekat sampai sini deh. Kalau atau enggak, kalau misalnya memang dia teman baik kita dan kita diberikan beban sama Tuhan, bukan beban, kita diberikan panggilan sama Tuhan untuk melayani dia, ya gue akan komit sama dia. Gue akan temenin dia, karena gue sayang sama dia. Dan Tuhan kasih panggilan itu untuk nemenin dia, karena dia udah gak ada temen nih misalnya nih. Jadi sampai kapanpun, dia mau ngapain pun, gue gak akan terpengaruh sih sama dia, tapi gue mau temenin dia supaya dia berubah misalnya. Gue mau bagikan hidup gue sama dia. Itu kan diskresi kita masing-masing. Tapi kan ada orang-orang yang, lu wasting my time nih orang nih, bener-bener gak banget nih orang. Aduh gue gak bisa deh kalau deket-deket. Ya udah kita jaga jarak aja, tetapi tidak silent treatment. Kita mendahului dalam memberi hormat,
Itu kan firman Tuhan ajarin begitu. Ketemu kita nggak akan diemin, tapi kita jaga jarak. Kita hangout gitu sama dia. Tapi kita jaga jarak, kita diskresi diri sendiri gitu loh maksudnya gitu. Itu adalah sikap yang sangat dewasa. Ya, karena kita tidak bisa berharap orang menjaga hati kita. Yang Iya. bertanggung jawab untuk menjaga hati kita ya diri kita sendiri. Yes. Gitu. Yes. Oke, online ada 2. Ada satu lagi dulu. Tunggu. Dari pertanyaan dari Noni Wongso, Shalom Pastor Billy dan Pastor Edwin, Shalom juga. Mohon tanya, sebagai anak Tuhan yang sudah dibaptis, apakah masih berlaku kutuk keturunan atau kutuk darah? Terima kasih. Oke, lebih tepatnya bukan dibaptis lah ya. Dibaptis itu bukan titik kita terima Yesus. Kalau kita sudah terima Yesus, itu berarti yang namanya, catatnya baik-baik ya, penghakiman, penuduhan, ya, kutuk keturunan sudah dihapus. Kalau kita terima dia sebagai juru selamat. Kenapa? Karena di kayu salib dia katakan tetelestai, selesai. Teleo, komplit. Gak ada udah. Kalau kita masih mau percaya seperti itu ya, rugilah kita. Kita akan terus dituduh. Gak ada lagi. Habis, selesai. Penuduhan, penghakiman, penghukuman, kutuk keturunan. 4 itu, gak ada udah. There is no condemnation. Ya. Kalau dibaptis itu proses kita menyatakan diri kita sudah terima Yesus, itu proses dibaptis, gitu aja. Ya. Yang lebih pentingnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Iya, jadi sudah tidak ada kutuk lagi sama sekali. Gak ada. Sudah putus. Gak ada. Sudah beres. Gak ada. Ini pertanyaan yang selanjutnya dari Miss Helen. Apakah pemarah sama dengan kepahitan? Oke. Pemarah belum tentu dia pahit. Bisa aja tuh sikapnya dia memang, dia memang bawaannya suka marah. Belum tentu dia pahit. Ya. Tapi orang yang pahit, udah pasti dia pemarah. Baik itu dia kelihatan atau dia di dalam hatinya tuh berkecamuk dengan segala macam kemarahan. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Dan orang yang pemarah pun itu adalah orang-orang yang kerap kali pasti akan dijauhi sama banyak orang. Kalau menurut saya begitu. Dan orang yang pemarah itu pasti ada sesuatu yang memicu hidupnya dia. Mungkin kekecewaan dalam hidupnya dan lain sebagainya. Dia cepat asumsi, dia cepat tersinggung. Bagi dia tuh semua orang mungkin Salah ya? salah aja di Semua orang matanya dia. Iya. Mungkin dia udah lepasin yang dari dulu ya, mungkin aja, tapi bawaannya masih yang modelnya kayak begitu. Bisa aja kayak begitu, bisa aja. Karena saya pernah menemukan orang seperti ini dan ya memang bawaannya curigaan lah sama orang dan lain sebagainya gitu. Ternyata usut punya usut, pernah terjadi kekecewaan di masa lalu. Itu aja. Nah, orang yang kepahitan, yang menyimpan bitterness dalam sini, udah pasti pemarah. Udah pasti. Walaupun mungkin nggak kelihatan, dia mungkin diem aja. Orang yang diem belum tentu dia nggak pemarah loh. Dia marah sama dirinya sendiri, dia marah sama Tuhan, bisa juga begitu kan. Udah pasti begitu. Jadi hati-hatilah. Yang namanya pemarah juga itu sebenarnya nggak baik. Ya, kepahitan itu makin buruk. Jadi kalau ini dikombinasi, waduh makin parah. Marah boleh gak sih? Marah boleh. Marah Sesuai boleh. tema tapi ya. Sesuai dengan dengan jalurnya, sesuai dengan konteksnya gitu ya. Kalau kita nggak marah kan juga ada marah yang juga membangun gitu ya. Dan kemarahan itu kalau dilakukan, disampaikan dengan baik, it's okay. Iya, karena kita masih terdiri daripada jiwa kan? Iya. Itu kan area jiwa ya. Iya. Kita mesti marah sama dosa, kita mesti marah sama ketidakadilan, nih nggak apa-apa. Oh iya. Kita mesti marah sama orang yang nggak disiplin misalnya. Tapi kan caranya ada, caranya kan harus disampaikan dengan benar, itu aja. Iya. Jadi pernah ketemu orang pahit, yang ketika dia hadir di lingkungan itu pasti bermasalah dan sakit hati juga, ikut pahit juga bahkan. Tapi yang luar biasa dia bangga dengan kepahitannya. Aneh kan? Iya. Ada nggak orang ketemu itu? Ya kan? Dia suka. Kenapa? Ketika dia semakin menyakiti orang, itu kepuasan buat dia loh. Ada yang seperti itu loh. Oh, itu parah udah. Ini NPD akut kali ya. Iya. Ya? Ada ya NPD akut ya. Level dewa gitu ya. Ya lucu. Jadi lucu ketika orang ngomongin dia, ngobrolin tentang dia, walaupun itu yang negatif ya, dia happy. Jadi kayak pusat perhatiannya ke dia semua gitu. Wow. Ini ngeri sih ya. Yeah, Mungkin harus tumpang tangan, tumpang yeah, kaki kali ya. yeah. Oke. Iya, kita ternyata sudah cukup waktunya untuk tanya jawab kali ini. Dan saya berharap itu bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Terima kasih untuk keterlibatannya dalam tanya jawab ini, dan saya berharap ke depan kita juga bisa banyak belajar dari Pastor Billy juga dengan materi-materi yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, karena ternyata memang firman Tuhan itu adalah buku di atas segala buku.
Segala permasalahan, segala pergumulan, segala jalan keluar dari setiap hidup kita pasti ada di firman Tuhan. Ya, jadi saya berharap ini bukan menjadi yang pertama kali dan terakhir, tapi ke depan nanti akan ada banyak talk show seperti ini, apapun lah istilahnya, talk show, tanya jawab, apapun lah, intinya kita bisa interaksi karena kita memberikan sesuatu yang berbeda di hari Minggu. Kalau kita di hari Minggu kan cuma bisa dengar firman Tuhan aja, ibadah di gereja, ya kan? Tapi saya berharap ketika Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang onset ini sudah meluangkan waktu, tenaga untuk datang ke tempat ini, kita rindu supaya kita ketika pulang nanti bukan cuma sekedar seperti biasa-biasa aja, tapi boleh mendapat sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk masuk ke minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Intinya cuma satu, berubah. Itu aja, ya. Oke, God bless you all. Yang online, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan keterlibatannya. Saya serahkan kembali kepada Pastor Willy. Oke, kita berdiri, kita berdoa ya. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat firman kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa hari ini kami sudah diberkati dengan Roh Kudus yang ada di dalam kami, mewahyukan semuanya. Ini semuanya bukan kuat dan gagah kami, ini semuanya karena dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang memandu kami. Terima kasih buat firman kebenaran yang menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Kami serahkan langkah hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya pengalaman kami dengan Tuhan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin.